Baik, sampailah kita di bagian terakhir dari diskusi kita, teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa. Terima kasih, dan sebelum kita sampai ke diskusi terakhir, saya kembali persilakan Mbak Novi untuk menerangkan sekaligus membacakan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan tema kita. Mbak Novi, silakan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan yang ketiga ini saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Pak Rifki dan juga teman-teman serta pemirsa, di dalam surah Al-A'raf ayat 179 menerangkan bahwasanya Allah mengingatkan kita, di mana Allah memberikan hati nurani, penglihatan, pendengaran, akan tetapi jika mereka tidak mempergunakannya untuk menikmati ataupun mencermati kekuasaan Allah, maka di sana termasuklah manusia itu ke dalam golongan orang yang lengah atau lalai. Maka dari itu di dalam surat Al-A'raf ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap orang yang diberikan potensi yang berlebih kepada kita, sehendaknya lah, seharusnya lah kita pergunakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan apa yang diajarkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Alwi. Dalam ungkapan ada yang berkata begini, likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatun mar'i tamamul adabi. Bahwasanya setiap sesuatu itu ada kelebihannya masing-masing, dan kelebihan kita sebagai manusia yaitu kesempurnaan adab dan akhlak atau budi pekerti. Berkaitan dengan tema ini, saya akan bertanya, menurut Bapak, sistem pendidikan yang bagaimanakah yang baik untuk membentuk karakter akhlak kita, penerus generasi muda kita, dan pendidikan yang bagaimanakah yang dapat menjaga potensi besar yang dimiliki generasi muda kita, dari potensi seni, budaya, olahraga, akademis, dan lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Nurida. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana caranya agar hidup kita lebih bermakna dengan karakter yang kita punya, dan bagaimana caranya agar kita lebih disegani dengan karakter yang kita punya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Febrianto. Masih berkaitan dengan potensi dan karakter. Kan ada yang berpendapat bahwa menumbuh kembangkan karakter dan potensi itu bisa disalurkan melalui suatu organisasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membawa diri kita dalam suatu organisasi tersebut sehingga kita bisa menemukan karakter diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaida Fatwati. Pak, saya mau tanya tentang dua hal nih sebenarnya. Kan beberapa di antara kita itu ada yang memiliki kesukaan banyak gitu. Potensi, ada yang bermulti talenta gitu, Pak. Nah, terus ada kendalanya nih. Yang pertama itu karena waktu biasanya. Dan yang kedua adalah fasilitasnya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menyikapi dari kedua hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan opini dan juga pendapatnya. Tadi saya pertama ke Mas Sofyan Alfi dulu. Tadi ada disinggung tentang kesempurnaan adab dan akhlak, kemudian sistem pendidikan yang terbaik seperti apa. Sejujurnya saya tidak berkompeten untuk menjawab itu karena saya bukan ahli pendidikan, jadi cuma guru bahasa Inggris begitu ya. Tetapi saya bisa gambarkan, kita kan harus mencontoh yang baik, Mas. Jadi kalau pendidikan yang terbaik itu di muka bumi ini, konon katanya ada di Finlandia. Jadi itu adalah tempat yang nanti silahkan browsing, silahkan teliti sendiri bagaimana sistem pendidikannya di sana. Tetapi prinsipnya begini, kita ini kan sudah nyaman dengan comfort zone. Bukan siswanya ya, tetapi gurunya, sistemnya macam-macam. Jadi untuk merubah sesuatu itu biasanya akan banyak yang ya karena sudah nyaman jadi harus berubah. Guru itu biasanya dihormati, guru itu biasanya masuk, murid diam, disuruh apa harus ikut. Nah, tetapi kalau dengan yang kita bicarakan hari ini, guru itu kan lebih capek, Mas. Guru datang, harus memisahkan, ini anak kinestetik, ini anak linguistik, anak apa, kemudian kita kasih pelajaran sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau Anda sebagai sudut pandang guru itu mempersulit kan, bikin capek kan. Nah, itu gambaran sederhana saja. Jadi sistemnya memang tentu kita bermimpi yang diujikan di ujian nasional itu tidak hanya beberapa mata pelajaran itu. Bahkan nanti ada ujian nasional baca Quran, itu dahsyat sekali karena Indonesia ini gudangnya. Itu harusnya diberikan ujian nasional dan diapresiasi. Karena menentukan murid naik atau tidak, lulus atau tidak dengan kompetensi yang hanya sekecil itu, banyak kalangan mengatakan itu tidak fair. Jadi prinsipnya sekolah yang ideal, kalau versi saya, kalau Mas tanya versi saya ya, itu tidak membedakan input. Anda tahu sekolah-sekolah favorit? Di sekolahmu ada kelas favorit kan? Dipilih-pilih tertentu gitu ya. Nah, kalau anak-anak yang sudah favorit itu gurunya siapa saja, hasilnya pasti akan baik. Sekolah yang ideal itu adalah menerima semuanya tetapi hasilnya baik. Bisa dipahami ya? Sekolah itu tempat orang yang nggak tahu untuk cari tahu. Nah, tetapi sekolah yang ada sekarang justru ada yang udah pinter yang boleh masuk sekolah. Ini kan aneh. SD harus sudah bisa baca. Anda masuk akal nggak itu? Justru karena dia nggak bisa baca, dia masuk SD itu untuk diajarin baca gitu loh. Jadi bukan dipilah-pilah. Kalau inputnya itu masih memilih input, kemudian outputnya yang keluar itu kita merencanakan sesuatu yang baik, ya pasti dong yang masuk sudah emas kok, yang masuk sudah intan berlian gitu. Nah sekarang bagaimana yang masuk dalam bentuk apapun, sampah sekalipun, keluarnya sama-sama emas. Guru itu sebenarnya perannya di situ, bukan cuma transfer knowledge, tetapi mengenali potensinya apa dikeluarkan. Itu idealnya dari saya ya. Saya nggak bisa jawab panjang-panjang karena waktunya mepet. Kemudian selanjutnya setelah Mas Sofyan Ali adalah Mbak Dila Nurida. Mbak Dila ya, hidup lebih bermakna dengan karakter. Ya bagi saya kalau Mbak sudah berkarakter itu nanti hidupmu akan bermakna dengan sendirinya. Jadi kan satu menjadi diri sendiri. Mbak nyaman, Mbak itu pasti akan disenangi, Mbak nggak mungkin enggak. Kalau Mbak jujur, yang nggak senang sama Mbak itu adalah orang-orang yang akan rugi nggak temenan sama Mbak, sebenarnya begitu. Nah kalau mengontrol tingkah laku, ya terus belajar, konsisten, aware begitu ya. Apa sih kalau kamu tidak bisa melihat aku, kata Allah kalau nggak salah, paling tidak bayangkan aku selalu melihatmu. Ini susah sekali ya, karena syahadatnya itu ringan.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Tetapi konsekuensi dari syahadat itu yang berat sekali. Karena boro-boro dilihat orang aja kadang-kadang kita salah itu pede. Ada loh orang-orang tertentu yang salah itu pede gitu ya. Udah salah nyalahin lagi ya. Sering kan di jalanan itu ada orang ngawur, terus diingetin malah dia yang marah-marah gitu. Nah itu kan dilihat orang sendiri masih nyaman. Tapi ada yang tidak dilihat tapi masih hati-hati. Itu prosesnya panjang, itu makomnya sudah tinggi sekali. Pertanyaanmu berat sekali ya. Ya, tapi prinsipnya kalau Mbak terus belajar, konsisten, berkumpul dengan orang-orang baik, dengan sendirinya Mbak akan naik kelas nantinya. Kemudian saya pindah ke Mas Lutfi Febrianto dalam organisasi ya. Ya, organisasi itu satu yang harus Mas pikirkan adalah tidak penting Mas berperan sebagai apa, tetapi ibarat pesawat televisi saja, kalau Mas jadi salah satu sekrup yang memperkuat salah satu bangunan dari televisi itu, kalau itu memperkuat, Mas akan lakukan. Organisasi itu tidak harus semuanya jadi layarnya, tidak harus jadi kabelnya. Mbak pilih enggak. Saya berperan kecil, tapi kalau nggak ada saya itu nggak jalan, Mas akan jalankan. Itu organisasi. Terakhir, Mbak Humaida, kesukaannya banyak, multi talenta. Itu masalah waktu dan fasilitas bagaimana. Yang jelas Mbak, banyak orang-orang hebat itu terlahir tidak dengan kondisi yang sempurna. Justru dalam kondisi yang mengenaskan, mungkin justru malah sangat kekurangan. Orang yang tidak bisa orang yang tidak punya laptop, suka menulis, tidak perlu harus menyalahkan kok yang lain punya laptop, kok bisa connect ke wifi, begitu ya. Penulis-penulis besar yang sukses dengan mesin ketik atau bahkan tulisan tangan, itu masih banyak, begitu ya. Yang terbaru yang saya baca itu, saya lupa judulnya, tetapi tulisannya Cak Nun, bukunya agak merah gitu ya. Itu ternyata hanya kumpulan dari tulisan-tulisan lamanya. Jadi beliau mempercayakan satu orang untuk masuk ke gudangnya, kira-kira begitu. Tulisan-tulisan lamanya dibikin buku lagi, akhirnya ada yang mengetikkan. Jadi kualitas itu akan mencari pasarnya sendiri. Kalau saya optimal dengan potensi saya, Tuhan yang akan mencarikan tempat. Itu bukan tugas kita tuh untuk optimal. Nyoba optimal, ditaruh di mana, itu kita pasrahkan sama Allah. Nggak ada yang betul-betul tahu kok. Nggak ada yang betul-betul tahu. Bill Gates gitu terus punya rumus pastinya. Kalau Anda gini, endingnya gini, enggak. Jadi ada jalan di tengah itu yang keberuntungan atau kebetulan-kebetulan yang tidak kita kontrol. Dan itu sudah Tuhan, sudah yang lain. Kok Anda bisa masuk ke IAIN Salatiga? Kok Anda bisa kuliah di sini? Kok bisa ketemu teman yang ini? Itu sudah ada yang ngatur. Tapi kalau Mbak jadi orang baik, Anda akan diatur di tempat yang terbaik. Kan itu keputusan. Seperti kalau kita baik masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Keputusan kita. Tapi kalau kita memilihnya nggak baik, ya itu yang kita dapatkan. Hati-hati sama fasilitas ya, waktu, tempat, itu sering menjebak. Nanti jadi kambing hitam terus. Habisnya nggak ada itu sih, habisnya nggak bisa ini sih, habisnya nggak ada yang itu akan ada terus sampai kapanpun. Dan itu membuatmu justru mengkerdilkan potensimu sendiri. Anda bisa nulis blog yang gratisan juga bisa. Saya nggak punya blog yang profesional, saya nggak punya yang misalnya mbakhumaida.com gitu ya. Nggak ada gitu, ya pakai humaida.wordpress dulu, panjang nggak masalah gitu. Ada kok yang gratisan, email yang gratisan masih ada. Anda bisa pasang di dinding-dinding supaya banyak yang baca juga masih bisa. Apapun potensi masih bisa. Anda pintar musik, main di kampus dulu nggak masalah. Nggak harus tiba-tiba kayak Sheila on Seven, kayak Gigi, nggak harus gitu loh. Gitu ya Mbak Humaida. Baik teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah, sayang sekali waktunya sudah habis. Sangat menyenangkan bisa berdiskusi dengan teman-teman. Dan mudah-mudahan sekali lagi yakinilah bahwa Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan jangan lupa tadi diingatkan banyak sekali, karakter itu yang utama. Karakter yang utama. Anda harus berakhlak baik dulu, kemudian sisanya kalau akhlakmu baik, akhlaknya sudah melekat, nanti prestasinya akan ngikut, akan mengikat dengan sendirinya. Akhlak itu tetap nomor satu. Sebelum kita berpisah, nanti kita akan menyaksikan beberapa karya dari mahasiswa di penghujung acara ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, ini BTS yang baru nih. Wah, Jungkook, wah, lu keren banget. Apa sih? Wah, apa? Dina, itu baru. Ini juga apa sih? Ini loh. Itu loh, lihat ada teman sama segede kayak gitu. Biarin. Itu loh, Gi. Lihat tuh. Terima kasih telah membuang sampah pada temannya. Itu cuma pajangan.
Gi, sampah yang kamu buang itu, satu sampah, inget, satu sampah itu berakibat pada banyak orang, Gi. Mereka kan bayar petugas itu buat bersih-bersih. Kalau nggak ada kayak gitu, siapa yang mau bersihin? Siapa yang mau jadi pekerjanya? Nggak ada kan? Ya ngeselin banget sih. Udah nih, bagus nih. Udah nggak usah ngurusin sampah deh. Gini nih, sini. Ya apa sih, Dina? Sini. Apa? Ayo, Pak. Mau apa? Sini, ayo. Nggak. Tak ajarin cara membuang sampah, yuk. Dina, ayo, aku bukan anak kecil. Ah, udah, malas ngomong sama kamu. Ya udah sana. Dadah. Sepi juga. Ya, kita sharing-sharing di sini ya tentang kebersihan, tentang lingkungan. Apalagi sekarang ini kan banyak bencana ada yang asap riau itu, kita harus berduka cita ya kepada orang-orang yang di sana. Dan itu yang nantinya akan mengakibatkan sebuah bencana gitu. Ketika kita melukai alam, ya kita pun akan merasakan terluka gitu loh. Kita juga yang menempati alam ini, dan kita juga harus menjaga alam ini. Jadi intinya di situ. Diskusi apaan sih itu? Kurang kerjaan banget, buang-buang waktu aja deh. Gak usah ikut. Coba Anda kritisi tentang persoalan hari ini, persoalan lingkungan hari ini, bahwa Islam mengajarkan tentang kebersihan, mengajarkan tentang keindahan, tapi apa yang telah dilakukan oleh kita selaku masyarakat yang beragama? Ada tidaknya itu harus dikritisi oleh teman-teman. Bagaimana aplikasinya dari ajaran an-nadhafatu minal iman itu? Pada dasarnya banyak terjadi musibah-musibah yang terdapat di alam ini, itu banyaknya lebih disebabkan karena kita tidak bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir kita cukupkan perkuliahan hari ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon ditunggu sebentar, ada pengumuman. Ini mau ada acara tentang jika terjadi gempa. Bagi yang berminat, mohon tinggal di kelas sebentar. Apa sih? Hakim, jangan lupa. Terima kasih teman-teman yang udah mau tinggal di kelas. Itu acara apaan sih? Gak penting amat deh kayaknya. Lagian sini kan gak bakal gempa. Salatiga kan aman. Gak mutu banget yang bikin acara. Udah, pulang ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ini masih di kampus? Iya nak. Ibumu lagi di tempat nenek. Oh ibu. Ibu kan emang udah dari kemarin kan di rumah nenek? Di tempat nenek lagi banjir. Hah? Banjir? Serius? Terus ibu sekarang gimana? Woi! Sabar! Sampah nih! Buang! Gi. Gi. Kamu kenapa, Gi? Cerita dong. Jangan nangis gitu dong. Hei. Itu tadi kan dapat kabar dari bapak. Ibu kan ke rumah nenek. Terus di rumah nenek tuh ada banjir. Aku kan mau ke sana, cuma nggak boleh sama bapak, kan aku khawatir sama ibu gimana, adik gimana, nenek juga.
kamu tadi inget kan kamu buang sampah sembarangan. Nah, mungkin kan banjir itu kan karena akibat kita membuang sampah sembarangan kan. Satu sampah yang kita buang itu kan akibatnya banyak orang yang nanggung kan. Jadi sekarang kita coba untuk mencegah daripada mengobati. Kita nggak usah nunggu terjadinya banjir, terjadinya bencana baru kita sadar. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kamu, aku, mulai sekarang mulai peduli lagi sama alam. Yang kemarin-kemarin udahlah. Jadi nggak usah sedih lagi. Gitu dong. Senyum dong. Jadi jangan nunggu banjir baru kita sadar. Jangan sedih lagi. Sini dulu. Itu dong. Cinta alam gue. Thank you Dina. Yeah. Thank you ya. Once I thought that I could fly. I tried so hard, I wonder why. So innocent and full of life, so far away the worldly strife. It's all about